Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayyuhan rahimakumullah, ittaqullah Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Azim yang saya hormati rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat meningkatkan ibadah Allah, yaitu kita dapat melaksanakan ibadah sholat lima berjamaah dan sedikit mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati rahimahullah, di dalam menjalani peran kehidupan di dunia ini ada peran-peran yang bisa kita perankan, yaitu terkait dalam kehidupan pribadi kita sebagai hamba Allah. Demikian pula terkait dalam kehidupan kita bermasyarakat, terkait dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir terkait dalam kehidupan kita sebagai warga dunia. Itu peran-peran yang bisa kita munculkan di dalam menjalani kehidupan ini, semua di dalam rangka pengamal kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankannya di dalam surah Al-Baqarah 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali adalah untuk beribadah padaku. Juga di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia itu mengira bahwa kami Allah menciptakan kamu itu dengan sia-sia dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Ayat ini juga memberikan penegasan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini punya maksud, punya tujuan. Tidak mungkin Allah menciptakan kita ini tanpa maksud dan tujuan. Maka dua ayat tadi untuk lebih menguatkan kepada kita peran-peran itu bisa kita munculkan dalam menjalani kehidupan, baik secara kehidupan pribadi kita sebagai hamba Allah, sebagai kehidupan dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan negara, bahkan sampai di dalam kehidupan dunia. Nah, terkait dengan ini kita akan sampaikan peran itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Sinyal bahwa kehidupan kita ini harus bermasyarakat itu di dalam
Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kita dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kemudian dijadikan Allah kita ini menjadi bersuku-suku bangsa, ya, berbangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arufu, untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kaum di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, ini sinyal ini menunjukkan kepada kita bahwa karena Allah menciptakan kita ini berbagai macam suku bangsa, di antaranya adalah untuk bisa saling mengenal. Kalau kita lihat konteks dalam kehidupan kita saja, berapa jumlah suku-suku yang ada di Indonesia, tentunya jumlahnya sangat banyak, dan kulitnya pun juga bermacam-macam. Ketika melihat bentuk ciptaan Allah yang seperti itu, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang agak pendek, rambutnya ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada yang keriting, ya. Kulitnya juga ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, dan lain sebagainya. Berbagai macam itu ciptakan Allah agar kita ini bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Dan penegasan Allah yang paling mulia di sisi Allah itu bukan tubuhnya, bentuknya seperti apa, kulitnya, dan lain sebagainya, tetapi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah, terkait di dalam kehidupan bermasyarakat kita ini, masyarakat itu ada masyarakat yang ada di lingkungan terdekat kita, yaitu tetangga kita. Ada juga masyarakat yang tetangga kita ini, ada yang dia beragama Islam, ada yang non-Muslim. Nah, tentunya di dalam tata pergaulan itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, dalam kita berinteraksi dengan mereka itu, kecuali dalam hal akidah saja, ibadah saja, itu yang membedakan. Jadi terkait dengan kehidupan pergaulan keseharian itu, dalam kehidupannya itu tidak jauh berbeda. Misalnya ada hadis yang sahih yang sudah sangat terkenal, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hendaklah, nah ini ada antara ini tiga hal, ya. Ada perintah untuk paling jauh, hendaklah dia memuliakan tetangganya, sebut lagi maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifah, ya, memuliakan tamunya, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik atau ya. Jadi terkait dengan memuliakan tetangga,
berdiam maupun memuliakan tamu, kenapa diawali dengan terlebih dahulu kata-kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya itu juga mengandung makna bahwa kalau kita melakukan semuanya tadi, memuliakan tetangga, tamu, bahkan berkata yang baik atau kita diam saja, itu mengandung konsekuensi tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja, tapi juga sampai di akhirat. Jadi yang harus menjadi sumber disiplinnya kita melakukan semuanya itu karena imannya kita kepada Allah dan imannya kita kepada hari akhir. Iman kepada Allah itu mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan senantiasa melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dimanapun kita, itu semua tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah. Ramai, sepi, ya, sunyi, semuanya itu tidak bisa lepas daripada pengawasan. Nah, seseorang yang punya keimanan kepada Allah ini akan menjadikan kehidupannya itu lebih berhati-hati. Kenapa? Karena Allah senantiasa mengawasi dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma, dan Dia Allah itu akan mengawasi kamu di mana saja kamu berada. Dan iman kepada hari akhir itu juga mengandung makna bahwa setiap amal perbuatan baik ataupun buruk itu pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita memahami seperti itu, maka kita tidak akan menyepelekan sedikit pun terkait dengan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Sampai digambarkan dalam Al-Quran itu, perbuatan baik ataupun buruk itu meskipun hanya seberat biji zarah sekalipun, maka seberat itu pun juga akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita memahami ini, kalau kemudian memuliakan tamu, memuliakan tetangga berkata yang baik, atau kalau tidak kita diam saja, itu karena tadi kekuatan yang kemudian menggiring kepada kita ini menjadi sumber disiplin kita ini dalam melakukan. Allah itu pasti melihat, mengetahui apa yang kita kerjakan, dan perbuatan yang kita kerjakan itu juga akan dapat balasan. Bahkan di dalam ayat-ayat itu sampai dikatakan summa turaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu nanti pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang memberi yang gaib maupun yang nyata, dan Dia Allah akan memberitakan, menyampaikan terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Nah ini nanti diperlihatkan apa yang kita itu mau besok diberatkan oleh Allah, ternyata banyak rapot merah. Kita pengennya kalau merah itu ya jangan, kalau ada sedikit-sedikit ya tidak apa-apa, kan tidak ada orang yang sempurna, pasti ada. Nah ini terkait dengan apa namanya tinggai yang harus kita pahami bersama. Nah sebelum dilanjutkan, monggo silakan diminum. Nah kembali kemudian terkait dengan hubungan dengan masyarakat tadi. Kalau masyarakat itu dengan tetangga kita tadi itu kita diperintahkan untuk memuliakan, bentuknya itu seperti apa itu sampai dalam Islam itu juga diberikan gambaran. Tetangga kita itu ternyata tidak hanya yang sebelah kanan kiri rumah kita, depan belakang, ternyata sampai 40 rumah. Saya ada yang lebih itu depan belakang, jadinya satu rumah itu itu tombolnya mati ya, kerjanya jadi kita kenal itu T L B, ini jadinya tombol. Masuk rumah tadi. Dan sampai juga dikatakan ketika kita masak saja, itu supaya masak gulai itu diperintahkan supaya kuahnya itu yang banyak. Supaya kalau kuahnya banyak itu bisa
Ben tanggane iki melu ngrasake apa yang kita rasakan. Sampai begitu. Dan sampai juga tetangga itu saking api kesehatan itu sampai seolah-olah di dalam hati itu sampai seolah-olah dia itu akan mewarisi harta kita. Besok turunan itu sekarang sampai segitunya. Bayangkan itu selama. Dan kalau hubungan tetangga itu bagus itu kan nggak perlu kita bikin pagar yang lebih tinggi. Ya pagar kita ini ya kanan kiri kita itu pagar yang lebih berkekuatan besi sebenarnya kalau kita memahami. Nah maka supaya baik hubungan ukhuwah itu kan diantaranya kan kita ini kan ada 4 tahap yang sangat terkenal itu. Entah itu pertama ta'aruf, kemudian saling mengenal, kemudian ta'awun, saling bantu membantu, tolong menolong, kemudian tafadul, ya tafadul bisa saling memahami satu dengan yang punya kelebihan kekurangan itu harus diikuti. Gak ada orang yang sama untuk kalau yang ditolong terus anteng kalau suara nih gitu loh, nggak ada. Ya memang karakternya beda-beda. Bahkan juga sampai takaful. Nah, takaful itu bisa saling beri jaminan. Jadi ditinggal rumah ini awal dari itu khawatir gitu loh. Aman gitu. Nah itu sampai segitunya. Maka di dalam Islam itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya mengokohkan ukhuwah itu hubungan dengan sesama. Tapi juga ada hal-hal yang dalam Al-Quran dijelaskan yaitu akan merusak. Yang harus dijaga jangan sampai kita melakukan itu, merusak hubungan kita dengan sesama, dengan tetangga. Di surat Al-Hujurat juga di ayat sebelumnya itu perilaku yang harus diwaspadai, jangan sampai ada pada diri kita yang kalau itu dilakukan mesti akan merusak. Nah, apa itu? Yang pertama kalau di dalam ayat sebelumnya itu adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi yang namanya dzon. Dzon itu prasangka. Nah, prasangka dimaksud di sini adalah prasangka yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Nah ini rusak, paling rusak. Prasangka buruk. Padahal prasangka itu ada prasangka buruk yang dinamakan sudzon, ada prasangka yang baik itu husnuzon. Jadi kalau kita mau mengembangkan mana? Mau mengembangkan sudzonnya mesti hubungannya coklat. Tapi kalau husnuzon ya tenang-tenang aja. Itu gak mudah. Kalau orang gak punya iman kuat itu menghadapi tetangga itu berat. Nah, pindah dia mau pindah orang bidit cukup rumah. Enak mungkin terus ya kondisi ini. Jadi ditolak dia lain lah. Pernah nggak dengan bilang ini masalahnya kadang-kadang kita nggak pernah menegakkan kita. Ada orang itu yang nggak sampai ngomong dengan tetangga itu. Langsung bayang, mana orang ngomong. Jangan bilang kan itu bermasyarakat begitu. Prosedur dewi dengan rolas aja untuk keluarga itu hanya 12 masih itu. Mungkin asuh. Kalau ngomong sopo sing nulung pertama dalam tangannya. Nah ini yang rusak. Yang kedua itu tajasus. Tajasus itu yang boleh kesalahan. Iya mesti gampang repotnya akhirnya orang seneng ngomong itu mesti gampang banget. Benci dipancing. Yuk jari kayak itu bohong. Pancing ya itu kabel. Wah kalau nggak terus sambil disik. Sengit banget, gampang itu mau katakan Z. Kalau mau melewati itu bisa, boleh dipisahkan. Itu sampai itu dibayangkan itu ketika kita ini dalam satu kelompok, kemudian kelompok itu melihat satu bangkai, yang bangkai itu binatang ternak ya,
Dan kemudian kalau sudah kata-kata bangkai itu mesti baunya luar biasa. Dan ketika kita melihat mungkin kita mesti jijik. Dan kalau disuruh mencari kebaikan yang ada pada bangkai itu mungkin secara lahiriah kita nggak akan menemukan karena harus secara praktek. Tetapi ada kisah yang menarik dalam satu rombongan ketika melewati bangkai itu, dan semua merasakan baunya yang menyengat, dan kalau melihat mesti itu jijik, disuruh mencari kebaikan apa yang ada pada di bangkai itu, semua sepakat menjawab tidak menemukan. Terus kabeh kan tapi ini kan untuk memberi pelajaran pada orang-orang bercoba. Kamu perhatikan lagi, ada nggak sisi kebaikan? Tidak ada. Akhirnya dia membuka, coba kamu lihat giginya aja, giginya aja kan terlihat masih putih, bersih, bisa merapiin. Kan bener tak? Enggak. Itu kan memberikan gambar kita itu seakan-akan itu mesti ono sisi kebaikan, meskipun kaitan di bangkai itu urusan kabeh betul. Ini mesti ono sisi kebaikannya. Lihat giginya itu Pak. Kalau lihat bangkai itu kambing misalnya terus mati mesti ngambon bangkai. Tapi kalau kemudian terlihat giginya itu masih putih, masih kokoh, masih kuat. Bahkan mungkin yang lainnya nanti hancur terus dimakan, akhirnya yang masih tumbuh giginya. Ada sisi kebaikan itu. Nanti kemudian setelah itu gosip, itu kucing, nah itu rusak. Nah, maka sampai orang itu menyebutkan apa ya, sampai ini gelem makan bangkai saudara. Itu lagi-lagi perlihatkan oleh apa ya, ini gelem. Kalau kamu sama lakukan, sampai dikatakan seperti itu. Dan Quran juga menjawab itu mesti kamu jijik. Gak mungkin gak jijik. Padahal itu saudaramu sendiri gitu Pak. Anggapnya nah ini gambarnya. Nah maka ini harus dijaga bahwa itu terkait dengan hubungan. Jadi sekali lagi yang menjadi sumber disiplinnya itu, pengamalan itu bukan lihat orang per orang gitu. Tapi karena yang menjadi sumbernya itu ada disiplinnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringan. Ini ujian bisa jadi yang menjadikan timbangan berat kebaikan kita besar di akhirat adalah ketika kita mau bisa memanage kehidupan kita itu yang agak spesial. Misalnya kalau di sini sama ada semua baik-baik. Tapi di sana itu banyak itu Pak saya. Yo tenang, yo nganti tenang, betul saja. Oh ya iso nyatane yo ono. Itu real. Makanya Islam itu mengajarkan kita seperti ini karena kalau nggak seperti ini itu banyak kejadian dari itu satu hal yang wajar saja. Tetapi Islam itu tampil untuk memberikan teladan dalam kehidupan kita ini. Loh, Islam kurang memenuhi. Maka terkait dengan kebaikan sampai kalau kita ini dibaikin sama orang ya, di dalam surah An-Nisa idza quitum bi tahiyyatin fahayyu bi asana minha aw kalau kamu diberikan satu penghormatan maka balaslah penghormatan itu yang sama, yang lebih baik pertama auduha atau yang sepadan. Jadi kalau kita diberikan satu penghormatan apa saja, Quran merintahkan balas itu penghormatan itu yang lebih baik atau sama. Ini kan hebat Islam. Jadi jika kalau dipahami nyawa di kafe ini ada untuk balas kafe itu naik. Sokol di kafe itu yang apa dibalasin di toko orang itu atau sepadan. Nah ini biasanya itu dihubungkan dengan salam itu biasanya menurut salam atau salam itu menjawab salam. Jadi kalau kamu diberikan penghormatan ya balas. Assalamualaikum kan baik gitu. Balas waalaikumsalam minimal itu. Assalamualaikum waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, berarti mereka kan lebih baik. Kemudian doakan kita satu, kita baru doakan dua. Kan gitu. Ya, baik lagi. Yang mendoakan satu, kita doakan tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat itu coba. Kemudian dibagi siji, baru mengikuti keselamatan, rahmat Allah. Nah, itu kan gitu. Nah, ini pun di dalam hadis Nabi yang sudah sangat kondang juga terkait dengan hubungan masyarakat dengan sesama Muslim. Itu kan ada hakul Muslim, alal Muslim. Itu khamsun. Itu rawahu Muslim. Jadi juga sokeh. Yang pertama adalah putus salam, menjawab salam. Ini juga penting untuk kita ketahui. Ada hak. Kalau sudah berbicara hubungan itu hak dan kewajiban. Hak Muslim atau Muslim yang lain itu apa? Ya, kalau ada orang mengucapkan salam, ya jawab. Nah, dari sisi hukumnya beda. Mengucapkan itu hukumnya sunnah, menjawab itu hukumnya wajib. Maka kalau salam itu gak boleh main-main, ya doain. Karena jawab dosa. Ini jawab dulu, terus buanter banget. Kadang-kadang kalau usah kembali itu ya ben mantap itu ya. Itu ben kurung. Kalau saya assalamualaikum kok antang-antang ya balik ya usul doa harus dijawab, mungkin pilihnya jawab. Ada kalau assalamualaikum, pokoknya semangat berani naik duit mantap itu cukup. Kok sih orang semangat berani naik itu harus mantap. Saat ini hidup terus bisa musik bareng-bareng. Ternyata itu juga ada tuntunannya. Nabi itu ternyata kalau jarak ketemu datang ke satu tempat, ya yang baru itu sampai salam itu dilakukan 1-3 kali. Ini kan kadang-kadang jadi dirasani gitu. Terus buat bareng naik malah budek-budek sampai barangnya jadi malah itu kan. Itu salah. Yang kedua, wa'iyah dan rumah. Rumah itu yang menunjukkan sakit. Itu harus satu dengan yang lain itu. Kalau ada yang sakit ya ditunjuki. Sampai ada Nabi yang kepada kita, hambaku ditanya, hamba ya Allah, baik hamba, kenapa aku dulu sakit, kamu enggak mengunjungi aku? Ya Allah, gimana? Saya mengunjungimu, adanya kamu sakit. Bukan tanpa Tuhan semesta alam. Baik hamba pun tahu enggak kamu? Hambaku si fulan itu kan sakit. Kenapa enggak kamu kunjungi? Dan seandainya kamu mengunjungi hambaku itu, Pak akan mendapati aku di tempat itu. Nah itu kan hal yang kemudian menjadi penyemangat kita ini bahwa di antaranya ketika sakit ya ada kabar kecuali kalau nggak ngerti ya itu tidak ya. Nah kadang-kadang info di media sosial juga ada, karena juga ada itu penting ya. Sakit doakan, terus didoakan kopi pasir di atas, tapi mulutnya nggak bicara. Jadi kalau ada doa kesembuhan, berdoa dulu. Allahumma rabbana salli wa sallim sebut namanya wa nasyafina syafa'an syafa'an didoakan. Dia nggak ngerti kalau kita doakan, kemudian ada berusahanya kita kirim bismillah. Jadi ngirim itu mulut kita itu sudah terbuka. Yang penting kadang-kadang kita seripah kematian, ucap innalillahi itu boleh nggak apa-apa, tapi jangan lupa kita berdoa dulu, mendoakan orang. Allahumma firlahu, sebut namanya Allahumma firli siapa itu, warhamhu wa firlahu dan seterusnya. Setelah itu ada tulisannya kirim. Berarti kita ngirim itu makhluk kita itu sudah mendoakan. Tidak hanya ngirim doa, kan tidak ada doa cuma untuk lima paman paling bershalom sepakat. Aku juga gigi. Kan
Kan nggak boleh putuskan gitu. Pun ada loh orang yang itu juga ada. Kalau saya juga menghadapi orang sakit itu bilang, kalau itu nanti segala itu saya sholat kalau itu pak, Ustaz kalau itu sholat. Ini pas segala itu boten. Mungkin aku saya tak sholat mulai. Besoknya Rasulullah bersama apa ngampun nabinya. Normali kalau tak sholat mulai. Dia itu sendiri yang kedua. Padahal ya sholat itu kan ada rukhsah, boleh. Kalau misalnya nggak ada air ya bertayamum kan gitu, nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring dan sebagainya. Itu kan ada rukhsah, tidak boleh ngurusin diri. Karena Allah itu sekarang sholat biasanya aku rukhsah ke masjid, yang pas sholat atau kosong tak presit sholat itu ngurusin diri kan tak boleh gitu. Nah itu kan memang menjadi tugas bagaimana memberikan penyadaran itu pada rukhsah. Nanti kalau ini diinfus yang tinggi diberi para jauh itu setayamum. Aku tuh mantap ini orang itu butuh ini lah. Ini kan dari putusin dewi juga. Pandangan itu menggantikan itu bisa. Nah sebelum saya lanjutkan mungkin kalau ada pertanyaan ya ganti-ganti. Kedua ini ya, Omsun 5. Ya, setelah wayah betul malin ini mengunjungi orang sakit itu bagian dari untuk kita menjalin hubungan dengan masyarakat itu supaya kuat yang bersama Muslim ada hak Muslim dengan Muslim yang lain itu adalah yang adalah mengunjungi orang sakit. Yang ketiga adalah wajib jenazah, mengantarkan jenazah. Ini kalau ini insya Allah kebanyakan sudah kita mengamalkan meskipun hukumnya itu wajib kifayah, sifatnya relatif. Kalau sudah ada yang mengamalkannya, mengerjakannya itu kita terbebas. Tapi pahalanya besar loh itu ketika orang itu takziah. Jadi ketika kita menyaksikan jenazah, kemudian kita menyolatkannya, kita dapat 1 kilo. Kemudian setelah itu kalau ada kesempatan juga kita ikut mengantarkan kuburannya, itu dapat 1 kilo lagi. Nah, 1 kilo itu sak kuburan. Kuburan gunung itu ya gunung ketur ya, gunung ya. Kan bagi bahan pahalanya ada. Hanya menggambarkan gunung itu dari butir-butiran batu-batu kecil itu jadi besar sekali pahala. Kalau ngerti dengan ini nyolak kita oleh gajarnya itu sampono satu bukit. Nah, bukit ukut kaguan ya kan. Karena itu loro ayo kapan. Nah, ini kan pahalanya besar sekali. Dan itu juga membantu untuk meringankan jenazah itu dalam soal keadaan Allah. Menyolatkan itu besar Bapak pengaruhnya bagi jenazah. Kalau jenazah itu sampai dalam hadis katakan disolatkan oleh jamaah itu paling ada 40 orang yang terjaga akidahnya dan berbuat syirik, Allah itu akan kabulkan doa-doa di dalam sholat jenazah. Akan doanya kan luar biasa itu bagi jenazah. Luar biasa bagi jenazah. Nah, wonge Islamnya sampai akidah jaga betul itu membantu. Maka kalau meninggal itu secara berkah ini rasanya ini biasa. Jadi maka di masjid kita pun juga harus dibiasakan begitu supaya jamaah kita ini kita sudah sering ketemu begini. Kalau ada yang panggil dulu Allah, panggil dulu Allah, kemudian ya seperti makanan kita suapkan dalam tempat yang luas ini manfaatnya besar bagi jenazah. Yang ketiga, wajibah tempat adalah wajibah dakwah itu memenuhi undangan. Itu juga
juga bagian dari kehidupan masyarakat Samsun yang harus juga kita perhatikan, yaitu memenuhi undangan. Nah, undangan itu kalau kita diundang tidak bisa hadir ya, kalau tidak ada kabar itu ya kasihan yang mengundang. Harus ada pemberitahuan pamit, itu lebih bagus. Kalau diundang punya pikiran cuma paling bisa makan dengan sejarah itu. Ya ini pikiran bodoh. Kamu makan sejarah makan. Lihat ini kalau ini ngono, katakan berani jamin dinane itu sepi. Lebih makan malah orang. Kalau memang makan, aku ya kalau dengan dia makan, dia aku selamat. Jadi malah makan. Padahal disiapin minuman snack dan sebagainya. Nah, kemudian terpakai awal itu sebenarnya. Nah, jadi itu maka kan ada orang yang kalau kabar harus tak siapin ini beberapa pokok. Nah, maka sampai dikatakan dari berbagai macam undangan itu yang Rohul Wahid nomor 1 yang harus ditambah dalam kalimat itu undangan mantan. Nah, itu yang paling atas ya. Yang punya hubungan dengan sesama manusia. Kalau nggak bisa betul ya pamit. Tapi itu yang kalau yang lain-lain itu undangan banyak ya, dan banyak. Dan kemudian yang atas minggu habis itu mendoakan orang yang bersih. Nah, bersih juga ternyata bagian daripada hakul muslim al muslim. Hanya orang bersih saja sampai diperhatikan. Maka untuk hari Islam itu ya kalau bersih kita bersyukur pada Allah dengan membaca alhamdulillah. Kan gitu kan? Yang mendengar itu mendoakan juga. Ya apa yang mendengar bacaan itu apa? Ya, kalau semoga Allah menyayangimu. Doakan lagi, ya dikumullah wa yuslih balakum. Nah gitu. Semoga Allah memberi petunjuk dan juga memberikan kecukupan kepada kita. Jadi saut-sautan ini dungo. Ning nek wong bersih ora dungo, ora muni bismillah ya ora sakit mati. Sakit malah sing wae dhewe sing alhamdulillah aku kan. Alhamdulillah lho, sing bersih. Malah sing kudu bersih malah muni alhamdulillah. Kalau kita ngerti ilmunya itu, kalau bersih ya sudah siap-siap ya. Sudah siap-siap nggak keluar ya. Ayo wis dari itu segimu ya. Nah itu diantaranya begitu bersama. Monggo kalau misalnya ada yang mungkin mohon doa untuk Pak Tri Sunario. Apa? Mohon doanya untuk Pak Tri Sunario. Pak Tri Sunario. Mungkin ya. Operasi sudah atau belum? Operasi prostat. Operasi prostat. Oh iya. Sana saja. Oke, Bapak sekalian, ini adalah permintaan dari pasien dan insya-Allah juga kita semuanya dan jamaah kita yang sedang sakit, yaitu Pak Tri Sunaryo, dan akan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti segala jamaah seperti kita ini masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nas hadhil ba'sa ishfi Bapak Tri Sunaryo Allah wa anta syafi la yashifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ya Allah, bukannya manusia hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah sakitnya saudara kami Bapak Tri Sunaryo Allah. Engkau zat yang
tidak ada zat yang dapat menyembuhkan sakitnya beliau kecuali penyembuhan ya Allah, penyembuhan yang tuntas, penyembuhan yang tidak menyebabkan lagi kambuh penyakitnya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nas'na wa ilaika nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan adalah apa? Oh ya, saya pernah dikatakan pas takziah itu jangan memakan hidangan kecuali mayat sudah dikuburkan. Itu dengan Pak. Biasanya kan kita kalau takziah pakai hidangan minimal permen atau aqua gelas itu cukup Pak. Ya. Kaitannya dengan takziah ini, orang yang sedang kesusahan itu sebaiknya jangan dibuat repot untuk menyediakan segala sesuatu bagi kita yang takziah. Sebaliknya, justru malah orang yang sedang istighfar itu kita cukupi kebutuhan kesehariannya. Kalau kemudian menyediakan permen itu yang sering juga kita lihat, ya, kalau kita kemudian memakan permennya karena kita haus, ya, dengan permen itu bisa menghilangkan haus, ya diambil saja permennya. Tapi kalau kita bisa menahan, insya Allah saya kuat. Mengolah tenang daripada itu dihidupkan, malah dihidupkan dengan ngomong banget, itu masih makhluk. Tetapi prinsipnya adalah bagi keluarga jenazah jangan sampai itu menimbulkan itu. Maka banyak pula yang kemudian berdalih, kalau betul repot kemana, mau besok takut, mau ini terus ini jenazah. Jadi sesuatu yang baru ngomong apa. Kalau makan itu bukan dari keluarga, ada tetangga yang memberikan kepada para takziah. Tapi kan kita jarang bertanya ini segini jenazah, keluarga jenazah, nopo segini sinten daerah mungkin kita tengok. Ini maksud saya kita itu penting juga seandainya kita takziah ada dikasih apa para musuh ini orang toko menang kata pokian omong itu orang ngomong jajan di kan, tapi prinsipnya begitu Pak. Jadi jangan merepotkan. Ada sahabat Nabi yang istighfaran itu sampai di tangan Rasulullah mencukupi itu. Jangan sampai di rumah itu ada asapnya. Itu kan menggambarkan masa-masa itu. Nah saya itu masa ngomong warga semua masa. Ya itu maksudnya itu jangan repot. Tapi prinsipnya kalau enggak itu butuh sebuah keluarga ini. Ilmu mungkin enggak apa-apa. Boleh Pak. Nah, besok ada bahasan khusus bisa persoalan di seputar perawatan jenazah. Ada nanti banyak. Jadi kalau diinginkan nanti topiknya nanti kita kupas apa persoalan seputar jenazah itu. Nah, itu nanti banyak. Nanti saya sampaikan juga ini jatuhnya begini, ini jatuhnya begini, ada. Ini kalau ditandai boleh nanti itu berjilid bisa panjang ya. Beberapa topik yang bisa kita kasih bersama. Karena tadi ini juga ada ya pokoknya ngaji sikit lah. Jadi nanti juga judulnya apa? Judul-judulan dari judul itu. Ya, besok kalau kita ketemu lagi ada kajian bicara gitu ya, Mas Gun ya. Pun bisa di semuanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dalam kondisi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Ustaz, kalau saya menyampaikan hari ini, semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan satu kita. Mungkin tadi kita fokus dari Ustaz Tawakal ya.
Fitri ini